faktor yang berkontribusi pada kecelakaan ini ada 6. Faktor yang berkontribusi adalah menurut kami mengacu dari dokumen prosedur standar dari ICAO Annex 13 yang menyatakan bahwa yang disebut dengan faktor yang berkontribusi adalah apabila hal itu tidak terjadi, maka kecelakaan tidak terjadi atau dampaknya mungkin lebih ringan. Dalam kami menyampaikan faktor yang berkontribusi ini bukan sesuai urutan mana yang lebih penting, mana yang lebih berpengaruh, tetapi kami menggunakan mana yang terjadi lebih dulu secara kronologis. Jadi kita menyampaikan ada 6. Pertama adalah tahapan perbaikan pada auto throttle belum mencapai bagian mekanikal. Jadi ada beberapa laporan kerusakan auto throttle sudah diperbaiki, sudah dilakukan pergantian komponen, namun demikian pergantian ini belum sampai ke bagian mekanikal. Jadi dalam perbaikan pesawat ada yang namanya istilahnya troubleshooting. Jadi satu sistem yang mengalami kerusakan maka akan dilihat dengan mengacu pada buku yang dikeluarkan oleh pabrikan dalam hal ini Boeing untuk melihat apa yang perlu diperiksa, kemudian komponen apa yang perlu diganti. Nah, komponen-komponen yang diganti inilah yang kita periksa untuk menentukan apa penyebab kerusakan auto throttle. Kami meyakini bahwa yang kedua, thrust lever yang kanan tidak mau bergerak mundur sesuai dengan perintah autopilot atau auto throttle karena ada gangguan mekanikal, karena dari komponen elektronik yang terpasang sudah kita periksa dan hasilnya baik. Karena throttle kanan atau thrust lever kanan yang tidak bergerak mundur, maka thrust lever kiri pengatur tenaga mesin sebelah kiri mengkompensasi dengan terus bergerak mundur sesuai permintaan autopilot sehingga terjadi asimetri. Apabila terjadi asimetri, pesawat sudah dilengkapi dengan CTSM. Namun demikian, CTSM terlambat dalam menonaktifkan auto throttle, dan kami meyakini bahwa keterlambatan CTSM untuk menonaktifkan auto throttle ini karena flat spoiler memberi nilai yang lebih kecil dari bukaan sudut yang sesungguhnya, sehingga aktivasinya menjadi terlambat. Berikutnya kami menyimpulkan juga bahwa faktor yang menjadi penyebab adalah komplasensi atau rasa percaya terhadap otomatisasi dan confirmation bias, adanya informasi yang mendukung opini atau asumsinya telah berakibat kurangnya monitoring sehingga tidak disadari terjadinya asimetri dan perubahan penerbangan yang sudah menyimpang dari yang diinginkan. Berikutnya, faktor yang berkontribusi adalah pesawat berbelok ke kiri yang seharusnya ke kanan dan kemudinya miring ke kanan, dan karena kurangnya monitoring berakibat tindakan pemulihan yang dilakukan tidak sesuai. Yang terakhir adalah belum adanya aturan panduan tentang absen prevention dan recovery training berpengaruh terhadap proses pelatihan yang diberikan oleh maskapai penerbangan untuk menjamin bahwa para penerbangnya mampu dan memiliki pengetahuan untuk mencegah supaya pesawatnya tidak masuk ke kondisi yang tidak diinginkan dan memulihkan menjadi dari kondisi yang tidak diinginkan kembali ke kondisi yang normal. Dan selama melakukan investigasi ini, KNKT sudah mendapatkan laporan beberapa tindakan keselamatan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Materi mengenai komplasensi atau rasa percaya kepada otomatisasi, ada gangguan atau manajemen. Kemudian di bidang perawatan pesawat, Sriwijaya Air juga sudah meningkatkan pelatihan kepada para engineer perawatan pesawat udara. Kemudian Sriwijaya Air juga memasukkan peristiwa